Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pelala Channel. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Dari Catinan Tigo, kita mulai bercerita tentang sisi kehidupan masyarakat sosial yang berada di bawah garis kemiskinan, disabilitas, lansia, dan lain sebagainya. Dari kampung ke kampung, kita mulai melangkah. Satu persatu kita temukan mereka yang selalu berharap adanya perhatian pemerintah terhadap mereka. Baik itu lansia, baik itu disabilitas, baik itu permasalahan latar belakang ekonomi, dan lain sebagainya. Perjalanan kita pada hari ini, beberapa rumah tidak layak huni juga kita kunjungi. Dengan latar belakang ekonomi mereka yang tidak mapan, mereka tidak mampu untuk membangun rumah yang layak huni. Tidak sedikit yang kita temukan rumah fakir miskin yang telah dibangun melalui anggaran pemerintah, baik itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun badan amil zakat, sehingga mereka bisa hidup di rumah yang layak huni. TKSK terus berkonsentrasi dalam mendata rumah tidak layak huni dan bekerjasama dengan pemerintah nagari, sehingga harapan mereka bisa terrealisasi tahap demi tahap. Bukan saja masalah ekonomi yang menghimpit kehidupan mereka, latar belakang pendidikan juga menentukan kehidupan mereka ke depan. Dan sebagai pilar sosial, bekerjasama dengan pemerintahan, berharap mencari solusi apa yang melatar belakangi mereka sehingga mereka harus bertahan dalam kehidupan seperti ini. Harapan semua orang tua itu sama, baik miskin, menengah maupun kaya, yaitu membahagiakan keluarga dan mengantarkan anaknya ke pendidikan yang jauh lebih tinggi, sehingga mereka mampu merubah paradigma hari ini untuk kehidupan esok hari jauh lebih baik, mapan, dan sejahtera. Perjalanan kita pada hari ini terus berlanjut, dari rumah ke rumah, dari RT ke RT, dari RW ke RW, sehingga satu persatu memang kita perhatikan sisi kehidupan masyarakat miskin yang berada di wilayah Kecamatan Setiung, Kabupaten Dharmasraya. Kita juga berharap tahun demi tahun angka kemiskinan yang berada di wilayah Kecamatan Setiung, umumnya di Kabupaten Dharmasraya, terus berkurang, sehingga angka kemiskinan ini tidak lagi menjadi persoalan yang utama karena terangkatnya derajat mereka yang jauh lebih baik dalam keseimbangan. Perjalanan kita hari ini tidak melelahkan fisik ini, namun melelahkan perasaan kita yang selalu menyaksikan mereka yang hidup dalam kepiluan dan lunglai dalam kelumpuhan, hidup menyaksikan anaknya dalam kehidupan disabilitas. Kita terus berjalan, mengharuni perjalanan ini. Beberapa orang masyarakat miskin yang kita kunjungi serta kita wawancarai, mereka memiliki keahlian dan kreativitas untuk membuat sebuah usaha, sehingga usahanya mampu untuk menopang kehidupan keluarganya. Namun mengapa mereka tidak mengembangkan usaha mereka tersebut? Dikarenakan faktor ekonomi, mereka tidak mampu memodali usahanya tersebut. Mayoritas kehidupan masyarakat Setiung adalah petani dan kebun bagi yang memiliki lahan, dan sebagian ada juga sebagai peternak, baik itu sapi, kambing maupun ayam. Perjalanan hari ini begitu banyak yang kita saksikan, bermacam-macam bentuk dan ragam pola kehidupan mereka, mulai kehidupan mereka yang mewah, kehidupan mereka yang menengah, kehidupan mereka yang miskin. Mereka selalu ikhtiar dan diiringi doa, berharap kepada Allah agar masa-masa sulit ini segera berakhir.
Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tidak mengharapkan kehidupannya seperti itu. Mereka menginginkan hidup yang jauh lebih mapan. Mereka menginginkan kehidupan jauh yang lebih sejahtera. Mereka mengidamkan hidup di rumah yang layak. Namun, semua itu telah mereka lakukan melalui ikhtiar dan doa. Ini merupakan cobaan bagi mereka dan juga cobaan bagi kita yang menyaksikannya. Apakah kita hanya berdiam saja? Berbuatlah, walau hanya dengan cara membantu memediasi mereka. 5 tahun sudah kakek tinggal di rumah ini semenjak dia ditinggalkan sang istri. Kakek diantarkan nasi setiap hari oleh anaknya. Terkadang kakek harus melangkahkan kaki ke rumah anaknya untuk makan. Beberapa kali sang anak mengajak sang ayah untuk tinggal bersama keluarganya. Namun sang ayah menjawab, "Saya ingin menghabiskan sisa-sisa kehidupan saya di rumah kenangan ini. Biarkan saya hidup di sini." Di saat TKSK menanyakan, "Ketika kakek sakit bagaimana?" Lalu dia menjawab, "Saya jarang sakit." Begitulah kehidupan sang kakek yang terus bertahan di rumah ini sendirian. Semoga kesehatan selalu menyertai kakek, dan juga sang anak selalu ingat kepada sang ayah saat dia makan, saat dia tidur, karena kehidupan mereka sudah berada dalam usia senja. Bahagiakanlah orang tuamu, wahai sang anak. Kita terus melanjutkan perjalanan kita hingga ke tengah kampung. Beberapa langkah kita menemukan bapak-bapak yang berjalan di dalam pagar, dan kita perhatikan dia meneriaki kita. Ternyata saat kita tanya kepada masyarakat, bapak tersebut baru saja diserang stroke dan sekarang baru bisa jalan. Banyak pelajaran yang bisa kita kutip dari perjalanan ini. Semoga ini menjadi referensi agar kesadaran dalam kehidupan ini semakin mendekati kita. Ya, begitulah kehidupan. Tak seperti yang kita bayangkan. Sebelum kita menyaksikan langsung ke lapangan, kita tidak akan pernah paham apa kehidupan sosial masyarakat tersebut. Teori belum mampu untuk memecahkan persoalan ini. Prakteknya lah yang harus kita lakukan. Saat ini kita tidak dibutuhkan untuk berdebat, tapi kita dibutuhkan untuk berbuat jauh lebih baik dan dekat.